adalah Nissan Terra Facelift, SUV diesel leather frame Nissan yang jadi saingannya Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Nah, Nissan Terra kan sebelum ini di Indonesia sempat discontinued ya. Dan kali ini dia langsung bawa model faceliftnya. Tapi kali ini dia punya amunisi apa sih buat jadi senjata ngelawan Pajero Sport dan Fortuner? Buat detailnya, simak di 10 hal rekomendasi dari Nissan Terra Facelift. Satu, hanya varian 4x4. Sayangnya nggak kayak Terra sebelumnya. Di sini versi facelift ini hanya tersedia dalam varian 4x4 aja. Yes, artinya otomatis Terra ini juga hanya tersedia dengan harga 700 jutaan aja. Nggak ada yang 500 sampai 600 jutaan kayak di Pajero Sport atau Fortuner gitu. Itu pun yang varian 4x4-nya sedikit lebih mahal dibanding Fortuner dan Pajero Sport yang paling atas ya. Oh iya, unit yang kita videoin ini sayangnya bukan unit final yang dijual di Indonesia ya. Yang final ada beda-beda, kayak ada panel radarnya di depan, ada set fitur safety aktifnya, dan beberapa perintilan lainnya. Nanti fitur dan safety-nya kita jelasin yang udah dijual final kok, tenang. Pilihan warnanya ada 4 ya, putih, abu-abu, merah, dan hitam. 2. Eksterior gagah dan modern. Kayak setiap SUV leather frame, badan bongsor dan tingginya Terra ini emang ngasih tampilan yang gagah ya. Tapi di versi facelift ini jadi dapat sentuhan-sentuhan modern. Oh anyway, Terra Facelift ini sebenarnya udah dikenalin di Thailand dari 2021 akhirnya. So, agak telat aja masuk ke sininya. Dimensinya, panjangnya nambah 5 mm dari sebelumnya ya, yang ngebuat Terra ini sedikit lebih panjang dibanding Fortuner dan Pajero Sport. Sedangkan Mio X baru sedikit lebih lebar ya. Oke, depannya, grill V-motionnya jadi tambah gede nih. Sekarang ukurannya lebih dari setengah bumper ya. Dan panel chrome di kiri kanannya juga besar banget. Logo Nissannya belum yang model baru nih ya. Oh, dan jangan lupa juga di model yang dijual ada panel plastik yang nge-cover radar ADAS-nya di depannya. Nah, bumper bawahnya itu kayak ngulang model V-nya, tapi dibuat lebih gede lagi dan ditambahin panel silver besar di paling bawahnya. Lampunya baru nih ya, isinya masing-masing ada 4 proyektor atau Nissan sebutnya C-Shape Quad Signature Headlight. Kelihatannya keren sih ya. Dan huruf C-nya itu juga diulang lagi di panel chrome yang ngelilingin housing fog lamp-nya di bawahnya. Oh, dan kap mesinnya juga dibuat berotot gini ya. Lampu depannya di arealnya LED, lampu besarnya LED proyektor yang 2 di bawah, lampu jauhnya LED proyektor 2 yang di atas, fog lamp-nya LED dan lampu seinnya halogen. Oke, sampingnya, sisi yang masih kelihatan banget ini adalah versi facelift ya, bukan full baru. Soalnya siluetnya masih kelihatan sama persis, tapi masih oke lah, apalagi dengan fendernya gendut-gendut itu ya kan. Velgnya baru nih, tetap 18 inci dan tetap dengan ban 25560R18 kayak sebelumnya, tapi model velgnya ganti ya, jadi yang kayak model kipas ini. Panel hiasan di fender depan ini juga ganti nih, sekarang jadi lebih tipis ya, tetap nggak fungsional sih, tapi lebih enak lah buat dilihat. Handle pintunya tetap chrome dan bagian jendelanya tetap nggak ada list chrome-nya, dan pilar B-nya dibuat hitam gloss. Oh, kalau roof railnya dulu hitam, sekarang dibuat warna silver gini. Nah, belakangnya diubah total ya, kayak depannya. Lampunya dibuat lebih panjang dan efek ketiga dimensinya jadi lebih dapat. Dan list chrome yang nyambungin ya, sekarang dibuat model ala jembatan gitu dibanding sebelumnya yang lurus aja. Nama Terra besar tetap ada di tengah ya. Bumper bawahnya juga dibuat kayak lebih melebar dan reflektornya dibuat lebih panjang plus ditaruh lebih ke bawah. Dan di tengahnya dibuat jadi silver gini kayak di depannya ya. Oh, dan spoilernya juga sedikit berubah ya. Plus, sekarang antenanya pakai model sirip hiu gini. Dan knalpotnya jadi nggak pakai extender chrome kayak dulu lagi. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya sekarang LED, sedangkan lampu sein dan lampu mundurnya tetap halogen. Tiga, interior lebih mewah. Nah, ini yang bener-bener transformasi jauh ya. Kalau interior Terra sebelumnya tipikal SUV leather frame banget yang kayak jelmaan versi pickupnya alias Navara. Nah, yang facelift ini dioperasi besar biar kelihatan beda ya. Dashboardnya sekarang didominasi sama garis horizontal yang kelihatan strong banget. Dan dia masuk sini, bagian tengahnya dikasih bahan lapis kulit besar banget gini dengan warna kontras merah gini yang ada jahitannya ya. Panel head unitnya juga sekarang dipisah sendiri mengotak gini dengan panel piano black. Oh, dan model yang final knob volumenya dibuat piano black gini juga ya. Dan di bawahnya ada panel tambahan abu-abu gini nih yang nempatin housing control AC-nya sendiri juga. Dan setirnya sekarang pakai model 3 spokes modern ala Nissan kekinian lainnya juga ya, yang bawahnya rata kayak gini dan tentunya dilapis sama kulit lingkarnya. Konsol tengahnya dibuat lebih rata dan lebih tinggi, soalnya rem parkirnya diganti jadi model elektrik gini ya.
dan ada lapisan kulit di ujungnya dengan jahitan-jahitannya. Joknya juga dapat revisi ya, yang nggak kelihatan support overallnya, dan buat sandaran punggungnya dibuat jadi lebih tebal. Nah yang unik motif kulitnya nih, pakai motif yang Nissan bilang terinspirasi dari orang Jepang. Jadi nggak terkesan super simple gitu ya kalau dilihat. Sayangnya baris keduanya tetap nggak dapat headrest di bagian tengahnya, tapi tetap pakai motif yang unik sih kayak di baris pertama, jadi enak dilihat juga. Sedangkan yang di baris ketiga, lapisan kulitnya lebih polos ya, nggak ada motif-motif anehnya. Overall sih emang ngasih presensi yang lebih mewah ya buat sebuah SUV leather frame. Oke lah. Pintunya sih sama aja ya, modelnya tetap simple dan bagian paling atasnya tetap plastik. Paling sekarang kelihatan lebih oke soalnya bagian kulitnya jadi warna merah gini ya. Oh, di paling bawahnya ada lampu penanda gini. Pintu belakangnya sama persis ya, paling atasnya plastik, tengahnya ada lapis kulit merah, dan di paling bawahnya ada lampu gini. Detail lainnya, lampu kabinnya di paling depan ada 2 ya, LED gini. Di baris kedua juga ada 2 nih, satu di kiri dan satu di kanan LED juga ya. Dan di baris ketiga juga masih dapat lagi LED gini satu. Pegangan tangan plafon ya, di paling depan selain ada di sisi penumpang, ada di sisi driver juga ya. Di baris kedua kiri kanan masih dapat model lipat gini, tapi nggak ada gantungan bajunya. Dan di baris ketiga juga masih dapat model lipat gini. Sun visornya yang kanan ada card holdernya di luar, dan yang kiri kanan ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampunya ya. 4. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat ya. Sudut bukanya juga termasuk lebar sih. Nah, buat napak ke dalamnya, khasnya SUV leather frame banget ya. Tinggi banget kalau kita langsung napak kayak gini. Makanya disediain footstep gini nih, yang gede. Jadi kita bisa napak ke sini dulu ya. Meski sayangnya, kita nggak dapet pegangan di pilar A-nya sisi driver ya, buat bantuin naik. Padahal yang di sisi penumpang depan dapet loh. Jadi yang sisi sini sambil pegangan pintu atau apalah ya buat masuknya. Nah, posisi duduknya kalau kita set ke paling rendah pun udah termasuk tinggi banget ya. Mirip kayak di Pajero Sport dan Fortuner juga. Jadi visibilitas keluarnya juga emang jelas banget ya. Dan ke sampingnya juga jelas karena kita kayak ngelihat ke bawah gitu. Tapi emang posisi duduk kita jadinya nggak terlalu ergonomis ya. Tuh, sudut paha kita aja sedikit naik gini ya. Pengaturan jok driver elektrik 8 arah ya, yang artinya pengaturan ketinggiannya bisa depan dan belakang. Dan ada tambahan pengaturan lumbar 2 arah juga. Yang penumpang depan manual, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun aja ya, posisinya cukup maju lah. Jadi kalau sandaran kepala sambil nyetir, kepala kita nggak terlalu ngedanga. Not bad. Ruang kepalanya aman, meski nggak bisa dibilang luas lah ya, khasnya SUV leather frame. Buat sandaran tangan di tengah dilapis kulit ya, cukup empuk. Tapi ini nggak bisa digeser maju mundur, jadi tangan kita nggak bisa sandaran sambil pegang setir. Tengahnya sini dilapis kulit ya, buat sandarin paha kita. Tapi emang nggak terlalu empuk juga sih. Yang sandaran tangan di pintu juga dilapis kulit ya, cukup empuk. Seat beltnya bisa diatur naik turunnya. Setirnya sayangnya hanya bisa tilt aja. Ini sangat kurang sih ya buat mobil harga segini. Jarak setir ini dari dashboard cukup jauh ya. Tapi sayangnya meskipun ini udah kita set paling tinggi, jarak bawahnya masih agak mepet sama paha kita nih ya. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan yang lebih naik kayak gini ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya nggak lebih berat dari yang depan sih, agak mirip. Sudut bukanya cukup lebar, atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk ya. Nah, buat napaknya kan tinggi juga nih, jadi kita perlu napak ke footstepnya dulu. Dan di sini di pilar B-nya disediain handle gini ya, buat bantuin kita masuk. Yang sisi kiri sana juga ada. Oke, posisi duduk di baris kedua sini jauh banget lebih tinggi dibanding di depan. Jadi posisi kita luar biasa commanding ya, kalau ngeliat keluar kayak ngeliat ke bawah banget gitu. Nah, paha kita nggak ngangkat sih di sini, cukup rata sama dudukan joknya, jadi harusnya sih nggak bakal pegel ya buat jalan jauh. Joknya bisa digeser maju mundur nih. Kalau kita bikin paling maju, ruang kakinya udah sempit tapi masih cukup ya. Kalau digeser paling mundur, termasuk lega ya buat SUV leather frame gini. Ruang gerak sepatunya sayangnya agak sempit ya kalau jok depan dibuat paling turun. Lanjut, headrestnya di tengah sini cuma ada di kiri dan kanan aja ya, adjustable. Yang tengah sayangnya nggak ada. Nih, jadi bisa sandaran lebih nyaman ya. Ruang kepala masih cukup aman di tengah sini kalau dibuat paling rebah. Kalau dibuat paling tegak emang berasa jauh lebih sempit ya. Sudut sandaran joknya bisa diubah pakai tuas di sini, tapi pas kita ubah, yang berubah emang cuma bagian atasnya aja ya. Bagian bawah joknya nggak ikut berubah. Paling tegaknya segini nih, paling rebahnya segini ya. Nggak sampai tiduran tapi cukup rileks lah. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulitnya jadi empuk, dan di tengah dapat armrest lipat kayak gini nih. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya cukup gampang ya, masih lega. Lantai tengahnya sini ada gundukan kecil sih, tapi kalau anak kecil bisalah kakinya di tengah sini. Dudukan tangannya lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya, sedangkan sandarannya jauh lebih maju dan keras dibanding kiri kanannya. Dan karena nggak ada headrest di tengah sini, jadi orang dewasa kalau mau sandaran kepala pasti ngedangak banget. Dan seatbelt penumpang tengah sini sayangnya 2 titik aja ya. Oke, kalau mau ke baris ketiga, buka joknya tinggal tarik tuas ini aja, one touch tumble ya, sekali tarik bakal mental full gini. Kalau buka dari yang kiri, yang kebuka jok kiri
kiri dan tengah. Sedangkan kalau dibuka dari kanan, yang kebuka satu jok aja ya, yang sebelah kanan doang. Dan kayak sebelum facelift, ini bisa buka pakai tombol di depan juga ya. Tinggal cetek gini aja dan joknya bakal mental. Sama ya, kiri kanan juga bisa dari depan. Nah, jok baris ketiganya langsung kelihatan lah ya, posisi duduk kita sangat-sangat nggak nyaman. Nah, ini karena dudukannya terlalu nempel sama lantai ya. Jadi sudut paha kita sangat-sangat naik kayak gini nih. Makanya posisi duduk kita kayak jongkok gitu ya, sangat nggak enak. Dan lantainya di pinggirnya juga agak menggunduk kayak gini. Jadinya kaki kita agak nabrak gini ya sisi belakangnya. So, jelas ya, buat orang dewasa nggak cocok banget di belakang sini. Ada headrest adjustable nih di kedua sisinya ya. Sudut rebahannya juga bisa diubah ya pakai tali di pojok sini. Yang berubah sandarannya aja ya, bagian bawahnya nggak ikut. Dari paling tegaknya segini sampai paling rebahnya segini. Nih kita peragain di kita ya. Yang paling tegak gini nggak nyaman dan ruang kepalanya hampir nggak ada ya. Sedangkan kalau dibuat paling rebah, ini termasuk rileks loh buat ukuran jok baris ketiga. Dan ruang kepalanya meski masih sempit tapi nggak separah yang tadi. Oke, di belakang sini kan kelihatan ya ada gundukan kamera yang gede gini. Apakah bakal kena kalau kita sandaran di sebelah kiri? Ternyata enggak ya, masih aman. Ruang kakinya ini kalau jok baris kedua kita geser paling maju, masih ada sisa sedikit ya ruangnya. Kalau digeser ke paling mundur, udah mentok nih. Cuma bisa buat anak kecil aja. Ruang gerak sepatunya mepet juga ya, kaki kita nggak bisa naik-naik. Di pinggirnya nggak ada buat sandarin tangan kita, paling yang lebih cekung gini aja, tapi ini nggak enak sih buat sandarin tangannya. Sama ya, kiri juga nggak ada. Jendelanya juga agak kecil, jadi ngasih kesan yang bikin kerasa claustrophobic ya di belakang sini. 5. Fitur bertambah. Mengingat Terra kali ini cuma masuk varian 4x4-nya aja, so fiturnya yang dibawa juga nggak nanggung ya. Nah, meskipun di model yang kita videoin belum ada, tapi di versi finalnya ada nih wireless charger. Tinggal taruh aja HP kalian yang Qi compatible dan ke charge deh. Input lainnya juga banyak ya. Di depan ada satu power outlet plus satu USB port Type C dan satu yang Type A. Di dalam laci konsol tengah ada satu power outlet. Buat baris kedua ada satu USB port Type C dan satu Type A lagi. Dan di baris ketiga ada HDMI port dan satu USB port Type A. Plus di bagasi ada satu power outlet lagi. Nice ya. Nah, head unitnya juga meskipun yang kita videoin 8 inci, tapi unit yang final dijual di sini pakai yang 9 inci ya. Layarnya lebih gede dan knop-knopnya pakai model yang glossy gini. Tapi isinya kurang lebih mirip sih ya. Jadi kita demoin di yang 8 inci ini aja ya. Di bawahnya ada beberapa tombol fisikal dan knop volume dan track ya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya, dan bahkan yang CarPlay-nya wireless ya. Jadi bisa disambungin tanpa kabel. Jadi kita bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lainnya. Nice! Media lainnya bisa diputar dari 2 USB yang di depan, Bluetooth, dan rear display ini buat munculin suara yang lagi diputar di monitor belakang. Sisanya standar sih ya. Paling di settingsnya ada speed sensitive volume buat bikin volumenya makin keras pas kita jalan makin kencang dan sebaliknya. Dan ada tombol buat akses kamera 360 ya langsung nih ya. Monitor belakangnya tambah gede nih ya, jadi 11 inci. Ini buat muter video dari HDMI port yang di baris ketiga tadi ya. Dan sound systemnya sekarang premium nih dari Bose. Ada 8 speaker ya totalnya. Dan ada amplifiernya yang ngumpet di bawah jok depan sini. Lanjut, rem parkirnya sekarang elektrik ya. Buat aktifin tinggal tarik aja, dan buat non-aktifin tinggal injek rem sambil ditekan tombolnya. Sayangnya nggak ada brake hold-nya, tapi nggak apa-apa lah. Instrumen clusternya juga baru nih, MID-nya jadi lebih gede ya, 7 inci. Tombol buat ganti trip A dan trip B ada di sebelah kanan sini. Begitu juga buat naik turunin brightness-nya ya. Nah, isi MID-nya ada speedo digital dan layar media, speedo digital dan kecepatan rata-rata, layarnya bisa dikosongin juga, terus ada konsumsi BBM rata-rata dan real time, ada trip meter dan total jam berkendara, TPMS alias Tire Pressure Monitoring System, dan monitoring off-road, terus ada layar dedicated media, dan layar buat settingsnya. Oke, settingsnya ada driver assistance, ini buat atur sensor parkir dan kameranya. Ada buat atur timer juga, dan ada buat ngasih peringatan temperatur rendah. Nah, di sini harusnya ada buat atur fitur safety aktifnya, tapi di model yang kita videoin nggak ada ya. Ada buat mati nyalain rangkuman eco driving, ada buat atur TPMS-nya dan buat resetnya, ada buat atur jam. Vehicle settings ini isinya buat atur perlampuan kayak auto room lamp dan sensitivitas auto headlight, buat mati nyalain one touch triple turn signal, buat atur perkuncian dan buat mati nyalain spion lipat elektrik otomatisnya. Ada pengingat servis yang detailnya ya. Ada buat atur welcome screen dan ganti satuan unitnya. Oke, lampunya otomatis ya, dan auto leveling juga. Wipernya juga otomatis loh, nice. Setirnya yang sebelah kiri ada buat atur MID, volume, dan next track. Dan yang kanan ada cruise control, voice command, dan teleponi. Sisanya sama lah ya kayak Terra sebelumnya. Tetap ada pembuka jok baris kedua nih, yang cukup klik tombol di depan ini aja. Praktis nih ya, jadi dari driver bisa bukain jok belakang tanpa harus turun-turun dulu. Mantap!
spion tengahnya tetap pakai intelligent rear view mirror. Jadi spion tengah ini kalau kita cetekin, tada, dia bakal jadi layar yang nunjukin gambar belakang. Dan kalau dicetekin lagi, bakal jadi spion biasa lagi. Nah, ini dia pakainya kamera yang dedicated ya, di belakang atas sini. Jadi ini adalah kamera yang beda sama kamera mundurnya. Tentunya biar line of sight-nya itu mirip sama kayak line of sight mata kita sendiri ya. Dan asiknya pakai kamera gini, kita jadi nggak kehalangan kepala atau headrest di belakang ya. Semua objek di belakang mobil bisa kelihatan lebih jelas. Dan ada beberapa settings basic yang bisa diubah-ubah ya. AC-nya dual zone auto climate control, jadi suhu yang kiri dan kanan depan bisa dibeda-bedain ya. Suhu paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat Celcius. Dan tentunya ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan. Baris kedua juga dapat ventilasi tambahan di balik konsol tengah sini yang ikutin hembusan AC depannya ya. Nah, dia ada double blower juga yang ventilasinya rata nih di plafonnya buat baris kedua dan baris ketiga. Dan ada 4 level nih kipasnya. Plus ini bisa kita mati nyalain dari depan juga. Lanjut, kuncinya kayak gini. Tentunya ada passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin dan tap tombol kecil ini di handle ini dan kuncinya kebuka. Plus spionnya juga langsung kebuka ya. Kalau diklik lagi, pintunya bakal kekunci dan spionnya nutup lagi. Dan ada tombol start stop mesin juga ya. Sayangnya jendela yang auto up down hanya sisi driver aja nih. Tapi gimana menurut kalian fitur-fitur Terra baru ini? 6. Safety cukup lengkap. Di luar dugaan nih, Terra facelift yang masuk sini ternyata fitur safety-nya termasuk oke ya. Nah, karena unit yang kita video ini nih model sebelum masuk resmi, jadi ada beberapa yang berubah setelah launching kemarin ya, terutama di safety aktifnya. Jadi, manfaatin kamera di balik spion tengahnya dan radar yang ngumpet di panel plastik grill ini, Terra ini bisa mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan ya. Pertama, ada predictive forward collision warning yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kemungkinan nabrak mobil depan. Tapi kerennya, PFCW ini juga ngedeteksi gerakan mobil di depannya mobil depan kita. So, monitornya langsung 2 mobil di depannya. Dan ada forward emergency braking yang bakal ngeremin otomatis kalau udah terdeteksi tadi, tapi tetap nggak kita gubris ya. Lanjut, ada lane departure warning yang bisa mendeteksi garis di kiri kanan. Dan kalau di atas kecepatan 70 km per jam kita jalan keluar garis tanpa nyalain lampu sein, bakal dikasih peringatan. Ada blind spot warning ya, yang bisa mendeteksi adanya objek di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan kita. Dan bakal nyalain indikator di spionnya, plus kedipin kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ. Dan ada rear cross traffic alert yang bakal ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur, ada mobil mendatang dari belakang kiri atau belakang kanan kita. Sayangnya nggak ada lane keeping atau adaptive cruise control ya. Tapi ya udahlah, daripada Fortuner ya kan, yang nggak ada safety aktifnya sama sekali. Lanjut, safety standarnya, airbagnya ada 6 ya. 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakang cakram. Tentunya ABS dan EBD lengkap ya. Ada stability control juga yang di Nissan disebutnya VDC atau Vehicle Dynamic Control. Ada hill start assist juga yang bisa nahan rem mobilnya beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan dan kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas supaya mobilnya nggak merosot ya. Dan ada hill descent control buat ngontrol rem dan gas secara otomatis di turunan super curam biar kita bisa lebih fokus sama nyetirnya. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik sewarna bodi dan di depan ada 4 titik lagi sewarna bodi juga ya. Ini bisa dimati nyalain dari tombol di dalam sini atau dari MID yang bisa kita atur volume dan jaraknya juga. Dan ada indikatornya di head unit plus di MID juga ada ya. Kameranya ada 4 ya, 1 kamera di belakang, 1 di masing-masing spion dan 1 di depan. Jadinya ngasilin gambar 360 derajat gini ya, yang garisnya bisa ikut belok pas kita belokin setir dan ada beberapa pilihan angle. Ada moving object detection juga, ini bakal manfaatin image processing dari kameranya dan kayak yang baca misalnya ada objek yang bergerak di kamera, dia bakal berkedip kuning kayak gini nih. Ada TPMS, Tire Pressure Monitoring System, alias indikator pengukur tekanan ban individual ya. Tentunya di baris kedua ada dudukan ISOFIX buat jok baik. 7. Bagasi dan storage. Bagasinya Terra ini elektrik ya, meski kalau kalian lihat itu nggak ada tombol buat buka pintunya di remote-nya. Ternyata caranya kita klik tombol unlock-nya ini 3 kali ya. Nah, baru deh kebuka. Begitu juga tutupnya ya, harus klik 3 kali tombol unlock di remote ini. Sama ya, di dalam juga tuh gak ada tombol dedicatednya. Jadi kita harus klik tombol unlock di pintu ini 3 kali buat tutup dan buat buka pintu bagasinya. Bisa buka pakai gestur kaki sih, cukup kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya dan tendang ke bawah mobilnya gini dan pintu bagasinya kebuka. Sama ya, tutupnya juga bisa kayak gitu. Tuh ada logonya di bawah sini in case kalian bingung. Dan tentunya nyambung sama sistem passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin bagasinya dan klik tombol yang panjang di sebelah kiri sini dan pintu bagasinya kebuka. Ini semua kunci pintu lainnya juga kebuka ya. Oke, ini bagasinya Terra kalau semua jok lagi dipakai. Cukup besar lah ya. Bibirnya full mengotak ya, jadi nggak masalah buat masukin barang besar. Nah, khasnya SUV leather frame, jarak bibirnya dari tanah sangat-sangat tinggi nih. Jadi kalau angkat barang yang berat pasti PR banget. Dan
Lantainya lebih tinggi dibanding bibir bagasinya, jadi kalau keluarin barang tinggal langsung tarik aja. Detailnya, di atas sini ada lampu LED nih, nice. Di kiri sini ada buat net, tapi bisa dipakai buat gantungan belanjaan. Di dalam kiri sini ada power outlet, mantap. Di sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan tersembunyi, isinya toolkit, dongkrak, dan lain-lain ya, rapi jadinya. Dan ada buat cantolan net sekaligus gantungan belanjaan juga. Di bawah lantainya sini ada tempat penyimpanan yang nggak terlalu besar sih, dan lantai ini bisa kita lepas ya, seandainya kita mau masukin barang yang lebih tinggi. Di bawah karpet sini nggak ada apa-apa. Nah, ban serepnya ada di bawah mobil tuh, full size-nya, dan buat turun ini tinggal masukin kuncinya ke lubang di sini nih. Lanjut, jok baris ketiga sudut sandarannya bisa diubah-ubah ya. Kalau kita set ke paling rebah, penumpangnya pasti jadi lebih nyaman, tapi ruang bagasinya jadi lebih sempit. Dan sebaliknya, kalau kita tegakin, penumpangnya lebih gak enak, tapi ruang bagasinya jadi lebih besar. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiga bisa dilipat ya, pakai konfigurasi 50/50. Bukan pakai tali yang panjang ini nih, tapi pakai tali yang di ujung bawah sini. Nah, kalau kita lipat satu, kita jadi bisa masukin barang yang panjang sambil tetap duduk satu orang di paling belakang. Nah, ini kalau kita lipat dua-duanya, jadi lebih besar ya kapasitas bagasinya. Dan lantainya cukup rata lah ya buat geser-geser barang. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok baris kedua juga bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Harus ke depan ya buat bukanya. Dan kalau kita lipat yang sebelah kanan, kita jadi bisa masukin barang lebih panjang lagi sambil tetap duduk berdua di tengah. Dan kalau dilipat semua, nah kapasitas bagasi jadi jauh lebih panjang jelas. Tapi agak sedikit nggak rata ya buat ke lantai baris keduanya. Jadi masukin barangnya nggak bisa langsung dorong gitu aja, tapi masih lumayan lah. Oke, buat tutup bagasinya nggak ada handle manualnya sama sekali ya. Dan kalau mau tutup elektrik tinggal klik tombol ini aja. Dan buat kunci semua pintu lagi tinggal klik tombol kecil yang di sebelah kanan sini nih. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Delapan, mesin dan transmisi. Mesin Terra facelift ini tetap sama persis ya kayak sebelumnya, 2500 cc dengan Variable Geometry System atau VGS alias turbo variabelnya dia. Tenaganya juga tetap 187 HP atau 190 PS yang termasuk tinggi ya di kelas ini, kecuali kalau dibandingin sama Fortuner yang pakai mesin 2800 cc. Torsinya juga tinggi, 450 Nm. Nice lah ya ini. Transmisinya juga tetap sama ya, otomatis 7 percepatan torque converter yang bisa dinaik turunin secara manual. Kalau kita geser tuasnya ke kiri sini, gak ada mode berkendara apapun ya. Nah, karena Terra ini yang masuk cuma 4x4, tentunya dia pakai sistem 4-wheel drive ya, yang bakal kita jelasin di nomor setelah ini. 9. Penggerak 4 roda. Terra kali ini cuma ada pilihan penggerak 4 roda ya, alias 4WD atau 4-wheel drive ya. Sama kayak Fortuner dan Pajero Sport, ini adalah part-time 4-wheel drive. Jadi di mayoritas waktunya dia bisa kita bikin penggerak roda belakang aja ya, supaya lebih nggak boros. Kontrol sistem 4-wheel drive-nya juga pakai knop ini nih, 2H artinya penggerak roda belakang aja, 4H artinya penggerak 4 roda dengan rasio gear standar, jadi bisa dipakai di kecepatan tinggi juga pas medannya lebih licin atau berat ya. Dan 4 low artinya penggerak 4 roda dengan rasio gear low range yang cuma bisa dipakai di kecepatan super rendah ketika butuh traksi super tinggi, misalnya di tanjakan atau turunan yang sangat curam gitu. Tentunya ada sistem shift on the fly, jadi pindahin dari 2H ke 4H bisa dilakuin sambil mobil bergerak sampai kecepatan maksimal 100 km per jam ya. Pindahin dari 4H ke 4 low harus dilakuin saat mobil dari keadaan diam, pedal remnya diinjak dan transmisi di gigi N. Nah, kalau logo ini udah nggak kedap-kedip, artinya mode 4 low-nya udah aktif ya. Dan di mode ini juga stability control-nya otomatis mati. Ada brake limited slip differential yang bakal otomatis ngerem ban yang kedeteksi kehilangan traksi, dan powernya bakal lebih dikirim ke ban yang dengan traksi terbaik. Dan
Dan kalau misalnya keadaan nyangkutnya lebih parah lagi, ada differential lock ban belakangnya yang kalau kita aktifin bakal ngunci putaran ban belakang kiri dan kanan. Buat aktifin diff lock belakang ini, mobil harus di bawah 7 km per jam dan lagi di mode 4 low ya. Dan buat pelengkap ada juga hill descent control tadi buat ngontrol rem dan gas secara otomatis di turunan super suram biar kita bisa lebih fokus sama nyetirnya. Dan tentunya di luar fitur-fiturnya ini, wujud leather frame Terra juga ngebuat approach angle, departure angle, dan ground clearance-nya termasuk capable ya buat lewatin medan yang berat. 10 detail-detail lain. Kayak sebelumnya, Terra facelift ini juga diimpor tuh alias CBU dari Thailand ya. Nah, buka kap bensinnya unik nih ya, mesti klik tombol di sini. Nah, meski di sini nggak ada keterangan ya, tapi di buku manualnya tertera ya, si mesin 2500 cc-nya Terra ini minimal harus pakai bahan bakar diesel yang setan numbernya di atas 50. Artinya pakai Dex Lite atau Shell diesel yang CR51 nggak masalah ya. Dan tentunya pakai Pertamina Dex, Shell diesel extra, atau BP diesel yang punya CN53 lebih oke lagi. Garansinya sama kayak Nissan lain di Indonesia ya, 3 tahun atau 100.000 km. Sedangkan buat servisnya, gratis biaya jasa dan spare part sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama mana yang tercapai duluan. Dan dari 60.000 kilo sampai 100.000 km, itu biaya servisnya sekitar 12,3 jutaan ya. So, gimana menurut kalian soal Nissan Terra facelift ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kami video-video kayak gini lainnya. See you next time.